Shalom semuanya, selamat malam. Ya, apa kabar? Saya percaya semua pasti dalam kondisi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik malam ini kita akan belajar. Ya, Tuhan taruh di hati saya hari ini adalah tentang truth versus fact. Ya, kebenaran lawan fakta. Ini adalah bagian daripada seri encounter yang kita akan terus bahas selama tahun ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini jujur aja kalau Anda lihat perjalanan hidup kita, ya kita selalu melihat begitu banyaknya kejadian yang berseliweran di mata kita. Ya, banyak berita-berita yang kalau kita pikirin, kita lebih banyak kagetnya daripada enggaknya. Ya, terus kadang-kadang kita jadi mikir, Tuhan, Engkau memilih kami, kita aminkan. Engkau melahirkan kami di tengah zamannya kayak gini. Terus what next gitu loh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu adalah 100% kebenaran. Dan itu pasti terjadi kalau kita percaya. Amin. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak Anda untuk pelan-pelan ya. Kita coba belajar. Saya nggak tahu ini ya kita akan harapkan bisa masuk walaupun tidak semua ayat bisa saya kupas ya. Tapi saya diingatkan tadi tiba-tiba ketika dengerin worship tadi bahwa kalau Anda setuju bahwa kita dipilih Tuhan dan kita setuju bahwa kita hidup bersama Dia, maka seluruh yang kita hidupi itu adalah kebaikannya semua. Amin. Semua adalah tentang His goodness. Nah, cuman kadang-kadang saudara kita ngadepin fakta. Ya, begitu kita bangun tidur, ya, yang mata yang kita lihat, mata jasmani kita adalah fakta. Walaupun hati kita fokus sama janji Tuhan, cuman kadang-kadang Anda suka nggak suka, setuju nggak setuju, faktanya berantakan memang kita lihat. Nah, tergantung pilihan kita. Ya, so ini kasih Tuhan ketika bangsa Israel Tuhan pilih dan Tuhan siapkan tanah perjanjian. Ya, Musa sempat mengirimkan pengintai, ada 12 dari 12 suku, dan tentunya pengintai yang dikirim ini nggak sembarangan, saudara. Ya, orang pilihan. Tapi yang sedih, saudara, pulangnya 10 orang ngomong faktanya semua, saudara. Cuma 2 orang yang ngomong tentang kebenarannya. Jadi saudara, saya tidak bisa nolak kalau kalau bahwa kebenaran itu memang kelihatannya minoritas. Tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau percaya pada kebenaran walaupun 10 orang bilang nggak mungkin. Ya, itu kalau di voting juga jelas kalah kalau saudara 2 lawan 10. Ya, jelas-jelas kalah. Ya, tapi Tuhan kita mainannya bukan voting, saudara. Amin. Jadi buat semua saudara yang sekarang sedang menghadapi fakta yang kayaknya kalau ditanya gimana kabar, waduh nggak tahu deh Pak. Ya, itu kalau udah bilang waduh nggak tahu itu udah tahu tuh arahnya kemana. Ya, kalau juga ada yang ditanya apa kabar, luar biasa. Nah ini luar biasa faktanya atau luar biasa kebenarannya. Ya, tapi saya akan mengajak kita semua hari ini pegang terus pada kebenaran. Amin. Ya, jujur saudara, dunia kita ya kalau Anda dengar sekarang berita-berita makin nggak karu-karuan saudara. Ya, tapi apakah terus kita bilang ya udahlah memang kita bakal nggak karuan. I'm sorry ya, ya
Saudara, kita diminta doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga loh. Ya kan, bukan di bumi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan. Nah, mari kita sama-sama teliti ya. Truth versus fact. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Versinya AYT, Alkitab yang terbuka. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menarik, saudara. Ini Alkitab bilang gini. Tapi ternyata, ya saya ngobrol dengan teman, dan ternyata saintis pun juga mengakui ini. Di belakang semua yang semesta yang terjadi ini ada namanya vibrasi, kalau mereka bilang. Ada yang getaran. Nah, getaran itu adalah bahasa Alkitabnya adalah firman itu sendiri. Amin. Saudara, getaran itu adalah firman itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dua, firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak semula. Sejak semula. Sejak kapan? Nggak tahu. Karena pengertiannya adalah Allah itu kekal, berarti firman itu kekal. Pengertiannya lagi apa? Sejak semula itu kapan? Ya sejak sebelum ada semula apapun. Jadi titik nolnya itu nggak tahu kapan. Karena saudara, kalau saya bilang ini ya, kekal itu tidak ada skala waktunya. Tidak ada batasannya. Jadi kalau ditanya, kekal itu titik nolnya di mana, Pak? Ya nggak ada. Titik akhirnya juga nggak ada. Ya. Jadi dari awalnya sudah ada, nantinya juga akan ada, dan terusnya juga akan ada, dan ada terus selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang saya kasihi, this is your God. Inilah Tuhan yang kita sembah, saudara. Ya, begitu luar biasanya ini. Ya. Nah, jadi kalau dibilang Tuhan kayaknya belum jawab doa saya kadang-kadang harus belajar dengan satu kata, yaitu tunggu. Ya, nanti kalau dia telat gimana, Pak? Saudara yang saya kasihi, Tuhan itu tidak bermain di dunia waktu. Setuju ya? Jadi time scale-nya nggak ada. Jadi kalau skala waktunya nggak ada, mana mungkin dia ngerti telat. Amin, saudara. Ya. Jadi kalau seseorang yang tidak pernah dikendalikan atau sorry bukan dikendalikan, surrounding apa? Ya dilimitasi atau dibatasi oleh skala waktu. Saudara, kalau seseorang dibatasi oleh skala waktu, ya kira-kira kalau dia tidak dibatasi itu, kira-kira apakah di dalam dia itu ada kata terlambat? Halo, nggak akan ada, betul ya? Anda bisa bilang, kita janji, misalnya saya janji sama Pak Arthur jam 9. Saya datangnya telat jam 11. Kenapa? Karena jamnya Pak Arthur sama, jam 11 saya datangnya telat. Tapi kalau saya tidak punya jam, ya saya bahkan tidak akan ngomong sama Pak Arthur, saya datang jam berapa, betul ya? Karena saya tidak ngerti time frame-nya, time scale-nya saya nggak ngerti. Ya, saya cuma bilang janji aja, saya pasti datang, Pak. Amin. Ya, jadi ini sekedar ilustrasi supaya kita semua frame-nya makin jelas bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ya. Nah, cuma nunggunya ini loh, Pak. Nah, ini nunggunya ini yang nggak pernah enak. Ya, makanya supaya enak apa? Ya tadi nyanyiannya. Setiap kita nafas, nyanyikan the goodness of God. Amin. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran, maka kuduskanlah mereka oleh kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka kuduskan mereka oleh kebenaran. Ya.
Jadi kebenaran itu apa sih? Firman-Mu. Jadi kalau saya mau bilang kebenaran itu adalah seseorang, setuju ya? Halo, ya bisa lihat wajah-wajahnya semuanya. Tolong di take down ininya, ya bisa saya lihat semua wajah-wajahnya. Kalau Anda percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran, maka saya mau bilang kebenaran itu adalah seseorang, setuju? Amin. Ya, kebenaran itu adalah seseorang. Makanya Tuhan bilang Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, betul? Halo? Ya, saudara, maaf ya, kita telan pelan-pelan ya, telan pelan-pelan supaya kita ngerti. Ya, saya harap kalau kita sama-sama ngerti, maka kita tidak akan tergoyahkan. Setuju? Ya, jadi kebenaran yang Tuhan ngomong itu adalah memang Dia sendiri. Amin ya. Yohanes 14:6. Tuhan adalah, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Saya pesan, perhatikan, kalau kebenaran adalah seorang pribadi, fakta itu apa? Pribadi juga. Kagak, saudara. Itu kondisi. That is your surrounding. Ya, hidup Anda dan saya tidak dikendalikan oleh fakta. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, studi kasusnya sekarang. Ya, case study-nya. Ya, kalau saya udah ngasih dasar prinsipnya, saya perlu ngasih case study-nya. Ini tentang Abraham. The Journey of Abraham. Kisah perjalanan Abraham sampai bisa disebut juga sebagai bapak orang yang beriman. Ya. Nah, pertama adalah Abraham dipilih. Ini di encounter, perjumpaannya. Yahweh berkata kepada Abraham, tinggalkan semuanya. Tanah airmu, bangsamu, seisi rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ikutlah aku, maka aku akan membuatmu menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu berlimpah-limpah dan membuatmu makmur. Dan aku akan membuatmu terkenal, ya, membuatmu terkenal supaya kamu akan menjadi sumber berkat yang sangat besar bagi orang-orang lain. Saudara yang saya kasihi, inilah perintah ketika Tuhan memilih Abraham, tiba-tiba disuruh pergi, meninggalkan semuanya. The Passion nulis footnote menarik, saudara. Ya, Allah yang mulia menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara kepadanya. Itu semua secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ya, Allah sendiri yang di sini saya lihat punya inisiatif. Untuk apa? Untuk memilih Abraham. Waktu ini belum jadi Abraham. Ya. Dan ketika dia dipilih, saudara, ya sudah nggak ada cara lain karena Abraham cuma mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan yang luar biasanya dia percaya, ya kan, dan dia ikuti. Bahkan saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak menunjuk arahnya kemana, cuman suruh ikut dia, ya kan, ya supaya ikut dia dan ya udah nurut aja. Halo, gampang saudara? Tidak sama sekali. Ya, zaman sekarang kita kalau pergi pasti nanya mau kemana, ya kan, ke satu lokasi. Dan setelah itu, setelah tahu lokasinya, kita pakai map sekarang. Nah, saudara, 2-3 tahun yang lalu, beberapa lokasi saya di Jakarta masih bisa tanpa map, saudara. Nggak semua ya, nggak semua. Tapi sekarang makin bingung karena jalan tolnya, saudara, kalau lewat tol, itu udah banyak banget sekarang. Ya, waktu itu saya sempat berkunjung ke kompleknya Pak Arthur, saudara. Waduh, luar biasa, saudara. Saya sama Gary. Ya, ngelewatin daerah-daerah yang kita sendiri bingung.
Ya, tapi karena kita punya map dan kita percaya sama mapnya, ya pokoknya ngikutin aja. Harusnya nyampe. Nah, ternyata kalau ikut Tuhan lebih seru lagi, saudara. Ya, serunya apa, Pak? Nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Cuma dikasih tahu aja, ikutlah aku. Lah ini keren, saudara. Halo. Tapi saya rasanya percaya bahwa hampir semua Anda di sini juga diikut Tuhan, semuanya disuruh ikut dia dan dia cuma ngomong. Rancangannya ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan tabrakan, saya bilang gitu aja. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi rancangannya itu sekali lagi ada di Tuhan. Jadi mapnya ada di mana? Ya harus ada di saya dong, Pak. Kalau enggak saya nggak bisa jalan. Enggak, saudara. Mapnya ada di Tuhan. Ya, goalnya mana, Pak? Yaitu tanah perjanjian penuh damai sejahtera. Nah, ini yang seru. Nah, Abraham disuruh begitu, saudara. Saya lanjut lagi, ya kan? Ya, Tuhan janji Abraham akan dijadikan apa ini? Bangsa yang besar, betul ya? Ya, jadi dia akan menjadi berkat. Ya, kalau Anda lihat, ya, untuk ini semua dibutuhkan mujizat karena Sarai istrinya itu mandul. Ya, ini mandul itu fakta kan, Pak? Betul. Mandul itu fakta. Ya, mandul bukan kebenaran. Ya, diagnosanya ya itu, tapi kebenarannya adalah Tuhan ngomong begini. Ya, saudara, saya lanjut lagi ya. Bagian B adalah the truth tentang kebenaran. Nah, apa ini kebenarannya? Tentang janji Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, firman Yahweh datang kepada Abraham dalam satu penglihatan. Dan berkata, Abraham, ya jangan menyerah kepada ketakutan. Karena akulah perisaimu yang setia dan upahmu yang berlimpah. Saudara lihat ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai perisai yang setia, dan Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai upah yang berlimpah buat Abraham. Maka Abraham tidak boleh nyerah pada ketakutan. Saudara, kenapa? Karena ketika dia pergi, dia melewati daerahnya orang-orang, saudara. Daerahnya kerajaan-kerajaan. Dan dia juga harus banyak ya mengalami serangan-serangan. Ya. Tapi Tuhan bilang, jangan nyerah. Karena aku yang jadi perisaimu. Aku yang selalu akan menjadi upahmu. Firman Tuhan berkata, jangan menyerah kepada ketakutan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut seminar dan saya ingat waktu itu di Singapura yang bicara adalah Chris Vallotton. Ini wakilnya Pastor Bill Johnson. Dia bilang, fear is belief the wrong God. Takut itu percaya pada Tuhan yang salah. Siapa yang setuju sama saya? Ya. Jadi kalau Anda takut, itu artinya percaya pada Tuhan yang salah. Tapi saya tidak bilang bahwa untuk tidak takut itu sampai dengan nekat ngawur ya. Enggak loh saudara. Ya, entar dulu. Jadi jangan terminologi ini diacak-acak. Ya, saudara. Nah, tetapi Abraham menjawab, Tuhan Yahweh, apa gunanya upah yang kau berikan kalau aku tidak punya anak? Tuh, engkau memberikan aku upah yang berlimpah, tapi aku tidak punya anak. Ya, buat apa? Aku tambah tua, dan aku akan mati tanpa keturunan istilahnya, punya anak.
Nanti malah pegawaiku ini Eliezer orang Damsik ini akan mewarisi semua kekayaanku. Seorang pegawai di rumahku akhirnya akan mewarisi, ya kan, mewarisi apa? Mewarisi segalanya karena engkau tidak memberiku anak. Lu enak kan, saudara? Abraham mulai ngomong, ya nggak ngasih anak kan engkau. Loh, saudara, ya, yang mandul Sarai kok. Itu faktanya. Ya, tapi Abraham malah ngomong, kan yang nggak ngasih anak engkau. Halo, saudara, hati-hati ya, jangan terjebak dalam segala hal terus kita dengan enteng ngomong. Ya ini kan gara-gara Tuhan. Ya, saudara, ada banjir gara-gara Tuhan. Ya, ada bencana gara-gara Tuhan. Tanah longsor gara-gara Tuhan. Coba saudara cermati baik-baik. Ya, saya nggak bisa jelasin di sini saat ini, tapi saya akan lanjut dulu, saudara. Ya, ayat 4, langsung Tuhan jawab, saudara. Segera firman Yahweh datang kepadanya. Tidak, bilang sama Abraham nih. Eliezer atau bujangnya itu tidak akan jadi ahli warismu. Ya, aku akan memberimu seorang anak laki-laki dari tubuhmu sendiri untuk menjadi ahli warismu. Saudara ya, aku, kata Tuhan, yang akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki dari tubuhmu sendiri untuk menjadi ahli warismu. Kemudian Yahweh membawanya keluar kemahnya. Waktu itu Anda harus ingat, Abraham tinggal di kemah ya. Dia tuh orang-orang yang hidupnya pindah-pindah gitu. Jadi tinggalnya di kemah. Ya, dan berkata, pandanglah langit malam itu. Cobalah, cobain. Hitung bintang-bintang di sana. Dan dia melanjutkan, keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang-bintang itu. Halo, saudara. Ini Abraham ini zaman tahun berapa? Suruh ngitung bintang, ya nggak mungkin dong Pak. Iyalah, sekarang aja suruh ngitung bintang nggak mungkin kok. Halo, ya, saudara, alam semesta itu susah saudara dibatasinya. Ya, jadi untuk ngitung bintang juga susah, apalagi dulu. Nah Tuhan ngomong sama Abraham, kamu keturunannya kan sebanyak itu, gitu loh. Ya, kenapa sampai Yahweh bawa Abraham keluar? Kenapa? Karena Tuhan ingin Abraham itu lihat dan membuka imajinasinya. Ya kayak gitu tuh loh keturunanmu nantinya. Sebanyak itu. Ya, saudara. Tapi kan itu nggak masuk akal, Pak. Sekali lagi, kebenaran adalah seorang pribadi. Firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri. Dan firman itu yang berkata, keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang-bintang itu. Di titik ini sekali lagi saya mau ajak Anda bilang, Anda merenung satu hal. Mau pilih yang mana? Kalau Abraham langsung teriak, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa. Itu haknya Abraham memang. Tapi apakah nanti dia akan jadi punya keturunan? No way. Saudara, saya tadi lupa ngingetin. Ketika Abraham dipanggil umur 75, saudara. Kejadian 12 tadi itu terjadi ketika Abraham berumur 75 tahun. Ya, saudara. Abraham berumur 75 ketika dia dipilih dan dipanggil. Nah, saudara, ya kan. Ayat 6, ini kejadian 15. Ini menarik. Dan Abraham mempercayai setiap kata yang telah diucapkan Yahweh. Dan karena imannya, ya perhatiin, karena imannya, Yahweh memperhitungkan imannya itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara lihat, karena percayanya, ya,
maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ketika Anda dan saya diberi janji Tuhan, rupanya ketika kita bisa percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kalau nggak percaya gimana Pak? Tunggu sampai Anda benar-benar percaya. Amin. Sulit. Iya. Kenapa? Karena semua yang Tuhan katakan rata-rata itu tidak masuk akal. Dan karena tidak masuk akal, ia melawan fakta. Makanya 12 pengintai Israel, 10 pulang dan bilang, ini nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Karena mereka itu bangsa yang raksasa, dan kita itu seperti belalang. Ya, saudara, kalau bicara raksasa, wah, ya saya sih belum pernah lihat raksasa dengan mata kepala sendiri, saudara. Dulu kalau lihat film suka ada sih. Ya, ya kemarin aja saya berkesempatan pelayanan dan habis selesai ada keluarga yang datang minta didoain. Nah, anaknya itu laki, saudara. Tingginya 190, saudara. Ya, tingginya 190. Jadi saya doain dia, posisi saya bukan ngadep, saudara, tapi dongak. Halo? Ya, saya nggak kebayang, saudara, anak tingginya 190. Ya, 180 aja kita udah bilang tinggi, betul ya? Ya, saya nggak tahu Pak Arthur tuh 100 berapa puluh. Ya kan. Ini 190, saudara. Ya, jadi luar biasa tinggi banget, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, ya, Abraham percaya dan kepercayaannya itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Ya, Tuhan itu sering bawa kita keluar dari kemah kita. Terus untuk apa? Untuk ngelihat keluar dulu. Ya, Tuhan tuh senang dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan alegori-alegori. Supaya supaya imajinasi kita ini berkembang. Ya, contoh ada ayat di Efesus 3:20, ya kan, itu bilang tentang tentang Tuhan akan memenuhi semua impian kita, bahkan imajinasi kita sekalipun itu liar banget, saudara. Dan saya punya banyak kesaksian-kesaksian cerita tentang orang-orang yang ngalamin kayak ginian. Ya, itu luar biasa, saudara. Nah, terus kita gimana, Pak? Saya juga percaya dan mendoakan Anda pun akan mengalami yang sama. Ya, saudara. Kasihnya, saudara, sebentar lagi nanti kita perjamuan, itu satu bukti kebenaran bahwa kasihnya itu melawan segala fakta, saudara. Ya, makanya sampai ada ayat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan putihkan seperti salju. Betul ya? Ya, saudara. Salju itu putih ya, saudara. Kecuali salju yang diinjak-injak. Ya. Nah, jadi saudara yang saya kasih, coba lihat ya, caranya Tuhan ngajar kita. Kenapa sampai Abraham disuruh lihat bintang-bintang? Di bagian lain suruh lihat pasir di laut dan suruh ngitung. Supaya ketika dia jalan, saudara, zaman dulu bintang-bintang itu gampang dilihat karena tidak ada lampu kayak sekarang. Betul ya? Konon sih katanya, konon saudara, kalau kalau di Bali pas hari raya Nyepi itu katanya bintang-bintang lebih gampang kelihatan. Ya karena lampunya hampir rata-rata gelap semua. Ya, kalau Anda ke daerah yang benar-benar terpencil gitu saudara, itu bintang-bintang lebih gampang kelihatan. Ya, bintang-bintang lebih gampang kelihatan. Nah, bulan Januari lalu saya sempat diajak
Saya dan istri diajak teman saya ke vilanya dia, saudara, di daerah ketinggian di Jawa Tengah. Cukup tinggi, saudara, 700 meter kira-kira. 750-an di atas permukaan laut. Dingin, 16 derajat kalau malam. Ya. Dan posisi vilanya dia cukup tinggi di ketinggian situ, dan lampu-lampu kelihatan di kejauhan, tapi langit-langitnya kalau cerah itu bintang kelihatan. Ya, bahkan kadang-kadang ada istilahnya komet yang jalan itu kelihatan, bintang jatuh istilahnya. Tapi jangan ini dikonotasikan dengan kiamat ya saudara ya, jangan. Ya nanti kalau kita cerita kiamat, ya kita nggak punya pengharapan saudara. Halo, saudara, Abraham itu disuruh ikut Tuhan. Anda dan saya dipanggil juga suruh ikut Tuhan, betul ya? Ya, jadi saya cuma ngajarin sederhana aja. Kalau Anda dan saya ikut Tuhan terus, kalau waktunya Tuhan jemput kita, kita berangkat nggak? Ya berangkatlah. Wong kita ikut dia gitu loh. Ya, jadi Anda nggak usah repot, ya kan? Kenapa nggak repot, Pak? Lah kita nempel dia terus kok, ya kan? Lah tapi kan Tuhan nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan, tapi kan firman-Nya ada di sini. Betul? Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan dia, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Oke, lanjut. Nah, sekarang mulai identitas yang baru. Jadi tahapannya saudara dari encounter, perjumpaan karena dia dipilih, terus janjinya Tuhan dikasih. Nah, sekarang identitasnya dikasih dulu yang baru. Kenapa? Sekali lagi, tadi diajak keluar supaya dimanapun dia berada, dia kalau lihat langit malam-malam, dia pas keluar malam-malam, duduk-duduk, kongko-kongko, saudara, sambil bakar jagung. Saya nggak tahu dulu ada jagung atau enggak, ya kan? Ya, sambil bakar jagung, dia tetap bisa lihat langit dan dia bintang, dan dia tahu, oh keturunanku kayak gitu, betul ya? Halo, saudara, saya mau bilang sekali lagi ya, berimajinasi atau bermimpi itu gratis, nggak bayar, setuju ya? Setuju ya? Nah, jadi ayolah bermimpilah. Ya kan? Ini bukan ngajarin mimpi di siang bolong, bukan. Ya saya juga nggak tahu kenapa ada istilah siang bolong. Emang ada siang yang tidak bolong, saya juga nggak ngerti. Ya kan, nanti kita diskusi lah. Ya kan, apa kalau siang bolong, malam itu tidak bolong, malam itu bumpet, nggak ngerti juga. Ya. Nah, kejadian 17. Perjanjian tentang sunat. Nah, ini konfirmasinya lewat sunat. Maksudnya tandanya lewat sunat. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepadanya lagi dan berkata, akulah Allah yang lebih dari cukup. Nuh, saudara. Ya, I am the God of El Shaddai. Akulah Allah yang lebih dari cukup. El itu maha kuasa. Ya, Shaddai itu Allah yang berhati lembut. Yang bertuhi kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi istilah El Shaddai ini, ya kan, Allah yang more than enough, saudara. Dan Tuhan bilang Abraham, jalanilah hidupmu di hadiratku dengan tidak bercela. Jalani. Artinya apa? Hiduplah di hadapanku ya dengan tanpa miring kiri kanan. Ini sama persis dengan apa yang dibilangkan kepada Yosua. Ya kan, renungkan firmanku siang dan malam. Yosua tahu, saudara, kebenarannya adalah tanah perjanjian Kanaan itu milik bangsa Israel. Ya, walaupun faktanya terbalik, isinya adalah raksasa-raksasa. Ya, kedua, ya kan, aku akan meneguhkan perjanjianku antara kamu dan aku, antara aku dan kamu, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Saudara lihat, diulang lagi nih. Ada encounter lagi di sini. Ayat 3, kemudian Abraham bersujud dengan kekaguman di hadapan Allah. Jadi dia sujud, dia menyembah Tuhan in awe, ya, di dalam satu bukan ketakutan, saudara, kegentaran, satu penghormatan. Saudara, saya mau bilang, kalau Anda takut sama Tuhan, mohon maaf ya, jangan ketakutan seperti kita nyolong sesuatu, saudara, atau kita nyontek dulu, ya.
Ya, jangan ketakutan seperti itu. Karena kita takut sama Tuhan. In awe itu artinya apa? Kita kagum karena kita mengasihi Dia. Amin. Ya, makanya Daud bilang, satu hal yang kuminta apa sih? Memandang wajahnya, gazing his beauty, memandang keindahannya. Musa bilang, show me your glory, tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. Tuhan bilang, aku akan melewatkan, aku akan menunjukkan segenap kebaikanku. All of my goodness. Itu saudara. Makanya El Shaddai itu artinya di sini The Passion nulis dalam note-nya, ya kan, El itu Allah, Shaddai itu menggambarkan Allah yang berhati lembut, Allah yang peduli pada orang-orang yang dikasihinya. Ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa ketika Abraham berumur 99 tahun. Ya, apa yang lebih dari cukup? Jalannya hidupku di hadiratku dengan tidak bercela, jangan menyimpang kiri kanan. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ya kan, dan akhirnya Abraham sujud dengan penuh kekaguman. Ayat 4 dan 5, saya lanjut. Aku membuat perjanjian dengan kamu, dan kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Lihat, kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Ayat 5, kamu tidak lagi akan dinamai Abraham, karena aku akan mengganti namamu menjadi Abraham. Karena aku telah membuatmu menjadi bapak dari banyak bangsa. Saudara lihat ya, Alkitab tidak pernah salah nulis. Alkitab bilang, bukan aku akan membuatmu menjadi bapak banyak bangsa. Aku telah, I'm already. Kenapa? Saudara, sorry, saya perlu garis bawahi. Kenapa Tuhan bisa bilang, aku telah? Why? Karena di dalam dia itu tidak ada yang tidak kekal. Jadi sekali janji dilepaskan dan itu dipercaya sebagai kebenaran, maka yang terjadi adalah aku telah, sudah confirm, dicap, ya, membuatmu menjadi bapak banyak bangsa. Jadi saudara, nama Abraham itu artinya adalah apa? Ya kan? Nama itu berarti bapak banyak bangsa. Jadi detik hari ini berjalan, Abraham ini berumur berapa saudara? Tadi, ya kan? 99 tahun. Mulai saat itu, tiap hari dia mendengar nama, panggilannya adalah Bapak Banyak Bangsa. Amin. Amin, saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Tolong ayatnya turunin, Vic. Ya. Nah, saya mau ingetin. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Saudara, bukan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan radio rusak. Betul ya? Betul ya? Emang banyak Pak radio rusak? Banyak. Kalau nggak percaya tanya tuh. Cindy ketawa-ketawa dia pasti tahu. Banyak radio rusak sekitar kita. Ya. Ya jujur aja saudara, Abraham kalau ngomong kayak gini ke orang-orang pasti diomongin dia orang orang gila, betul ya? Ya, orang frustrasi. Zaman saya dulu ada istilah frustrasi puncak gunung. Ini udah top-topnya frustrasi. Ya kan? Udah 99 tahun nggak dapet anak. 75 tahun dia dipanggil. Ya, 75 dipanggil, 99 tahun dia dicek ganti namanya. Dan Allah juga berkata kepada Abraham mengenai istrimu Sarai. Kamu tidak boleh memanggil dia Sarai lagi, tetapi Sarah, putriku, akan menjadi namanya. Keren ini. Jadi Abrahamnya menjadi bapak banyak bangsa. Saudara, saya ulangi lagi. Abram itu artinya apa? Abram itu artinya di dalam catatannya The Passion itu, ya, saudara, Abram itu dia adalah orang yang dihormati kalau saya nggak salah. Ya, orang yang dihormati. Ya, orang yang dihormati dan Sarai atau Sarah, saudara. Ya, sorry, Abraham itu ya bapak yang dimuliakan, dirubah menjadi bapak banyak orang. Sarai itu artinya adalah queen atau princess. Sarai.
tapi dalam arti lokal. Maksudnya keluarga kecil, keluarganya mereka sendiri. Tapi ketika Sarah diganti Sarah, ya, itu artinya putri atau queen dalam arti umum, general, jadi di-expand. Jadi Abraham dijadiin Abraham, banyak-banyak bangsa, bapak banyak bangsa, istrinya juga dijadiin queen atas banyak bangsa. Ya, nah sekarang penggenapannya. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Kelahiran Ishak. Keren ini. Ini kebenarannya terjadi. Yahweh mengunjungi Sarah, encounter lagi. Ya, saya nggak sempat nyatet berapa kali ini encounter terjadi. Dan saya percaya, saudara, di dalam perjalanan, Pak, 25 tahun loh, Pak, janjinya. Iya, Tuhan nggak ditinggalin. Tuhan tidak ngilang. Ya, Tuhan tidak ngilang sama sekali. Tuhan ikuti terus. Tuhan menunjukkan dirinya. Rupanya saya punya feeling, perasaan saya nih, bisa salah nih. Perasaan saya ketika Abraham goyang-goyang, dia datang pasti. Betul. Saya punya perasaan, jadi dia tuh selalu datang tepat pada waktunya. Pas sudah mau down, dia datang. Ya, cuman kadang-kadang kok ya tega ya Tuhannya, suka mainnya kepepet-pepet, ya kan. Tapi sebenarnya Tuhan nggak pernah kepepet, betul ya? Halo, halo, ya. Nah, saudara, Yahweh mengunjungi Sarah tepat seperti yang dia katakannya dan menggenapi janjinya kepada dia. Dan Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kejadian 21 ayat 2. Bagi Abraham di masa tuanya, di usia yang tuanya, 100 saudara usianya. Tepat pada waktu yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Saya senang dengan kata-kata ini. Ya, di saat yang tepat seperti yang dikatakannya, dan di saat yang tepat di usia tuanya, anak itu lahir. Ayat 3, Abraham memberi nama anaknya Ishak, anak mujizat yang dilahirkan Sarah baginya. Dan ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunat dia seperti yang telah diperintahkan Allah kepadanya. 5. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya itu lahir. Saudara, apakah Tuhan perlu make sense sama kita? Enggak perlu, saudara. Tuhan tidak ada urusan. Yang dia urus, kasihnya akan selalu menjumpai ada. Tepat pada saatnya. Saatnya Tuhan loh ya. Kasihnya selalu datang pada Anda. Tepat pada saatnya. Ya. Dan di saat itu, saudara, kita tahu kebenaran itu memang di atas fakta. Amin. Jadi, dasarkan hidup kita pada kebenaran itu. Saudara, saya tidak berhenti di sini. Ini cerita di Alkitab. Ya, satu janji diberikan umur 75. 25 tahun kemudian baru dieksekusi. Umur 75 aja udah nggak bisa ngelayak punya anak karena istrinya mandul. Ini umur 99 didatengin lagi, dan umur 100 dieksekusi. Jadi ketika tingkat kemustahilannya udah 1000%, Tuhan buktikan dengan simple. Akulah Tuhan yang ajaib itu. Nah, saudara, izinkan, saya tadi udah dari minggu lalu saya juga udah bilang, maksudnya bilang sama istri saya hari ini dia akan kesaksian. Ya, perjalanannya hidupnya tentang kebenaran di atas fakta, karena istilah ini, judulan ini sebenarnya punyanya dia. Dia sering ngomong ini. Ya, punyanya dia. Jadi saya pinjem ini buat judul siang hari ini. Silakan, Ma.
Oke, shalom semuanya saudara-saudara. Saya mau melanjutkan dengan kesaksian. Mungkin sebagian dari saudara sudah pernah mendengar kesaksian saya ini, tapi saya akan sedikit mengulang. Pada sebelum COVID, kira-kira 2019, itu saya di saya mengalami sakit yang seperti sakit mah gitu, tapi berat badan saya turun sehingga 12 kilo. Dan waktu itu diperiksa di sini di tiga dokter juga nggak sembuh. Terus akhirnya anak saya bilang, coba ke Pineng. Akhirnya di Pineng itu dokter bilang, oke, nanti kita akan kalau melihat dari gejala ini semua, eh, bisa aja ditemukan ada kanker, dia bilang gitu. Akhirnya dokter bilang kita akan periksa semuanya. Nah, akhirnya malam itu saya nginep di rumah sakit ditemani anak saya Ria, dan malam itu jam 10 malam waktu saya terbaring di di ranjang rumah sakit. Saya nggak merasa khawatir atau apapun juga pada saat dokter mengatakan itu juga. Terus saya cuman di jam 10 malam itu saya seperti mendengar suara gini. Tuhan cuman katakan, aku akan menyatakan kasihku. Dan pada saat saya mendapat eh, se- mm, di dalam hati saya itu perkataan itu, pernyataan itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Benar-benar saya tuh benar-benar kayaknya hati itu melonjak gitu dengan sukacita. Yang saya tuh nggak bisa holy laughter yang bisa ketawa-ketawa kayak gitu. Saya kalau ada orang ketawa-ketawa saya cuma ngeliatin gitu. Terus saya bilang rasanya kayak apa ya kayak gitu. Tapi malam itu saya nggak tertawa-tawa, tapi saya pada saat itu merasakan sukacita yang sungguh sukacita yang belum pernah saya rasakan. Dan itu saya merasakan gini, ini sukacita yang nggak bisa dibeli oleh apapun juga. Sungguh ini sukacita yang dari Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Dan akhirnya paginya saya diperiksa semua, jam 11 siang udah keluar semua hasilnya. Dokter bilang oke, semuanya nggak ada apa-apa, nggak masalah, cuma satu ditemukan itu tiroid. Dan dokter bilang oke, saya kasih obat mah, tapi tiroidnya mau diterusin di mana? Saya bilang, saya terusin Jakarta aja, nggak usah di sini." Akhirnya saya pulang ke Jakarta dan akhirnya saya berobat di dokter di sini. Terus dokter itu mengatakan bahwa saya tuh akan mengalami di dokter yang saya di Jakarta ini, dia bilang oke, ini tiroid, dikasih tahu pantangannya begini-begini, terus akan mengalami satu masa yang nanti akan rontok segala macam. Tetapi apa yang dokter katakan itu, saya nggak fokus sama yang dokter katakan. Saya akhirnya saya juga mengalami yang dokter katakan itu kerontokan. Tapi saya nggak fokus di situ, dan saya juga nggak khawatir dengan kerontokan dengan rambut yang rontok tuh cukup banyak. Saya nggak khawatir karena saya tahu, karena saya selalu ingat, aku akan menyatakan kasihku. Ketika Selalu ketika saya ingat itu, saya tuh sukacita dan sejahtera, dan saya tuh mau nangis gitu rasanya. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Dan saya tahu gitu, kalau kasih Tuhan itu, mm, Tuhan itu setia sama janjinya. Dia tuh nggak akan pernah, dia tuh nggak pelin-pelan gitu, istilahnya nggak dolak-dalik gitu. Kalau dia bilang sekarang iya, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan, saya tuh Tuhan yang setia. Dan saya tahu kalau kasihnya itu pasti sesuatu yang luar biasa. Dan akhirnya eh, akhirnya terjadi COVID. Terus udah gitu saya nggak bisa ke dokter lagi, nggak berani ke dokter waktu itu. Akhirnya saya dikasih tahu sama dokter Alvita yang pernah bersaksi, dia punya teman spesialis endokrin. Terus akhirnya saya dikenalin, jadi saya bisa video call. Terus dia juga akhirnya bisa dia menyarankan untuk pakai eh, tes, dan akhirnya saya panggil tes ke rumah gitu kan untuk tes darah. Terus dia bilang setelah beberapa kali periksa, terus dia bilang gini, kita akan periksa autoimun, saya curiga dari autoimun, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya diperiksa autoimun, itu anti TRAB. Dan pada saat hasilnya itu keluar, benar angkanya itu tinggi. Saya nggak ngerti, angkanya itu 25, ternyata angka 25 itu tinggi sekali katanya. Dan secara kedokteran itu tidak akan bisa sembuh. Dokter udah bilang, wah ini susah ya, mungkin ibu harus minum obat seumur hidup, pokoknya nggak bisa sembuh. Terus dokter Alvita juga bilang untuk di bawah 10 itu sulit sekali, dia bilang itu. Tetapi saya nggak juga sampai, benar-benar Tuhan tuh, Roh Kudus yang selalu mengingatkan gitu loh, pernyataan Tuhan bahwa kasihnya tidak pernah
kasihnya akan dinyatakan. Itu yang menjadi dasar gitu. Faktanya boleh berkata apapun juga, tapi fakta itu bukan kebenaran. Kebenarannya itu adalah janji Tuhan yang saya terima. Dan akhirnya dokter bilang, oke, nanti 6 bulan, setiap 6 bulan tuh saya dicek gitu. Dan 6 bulan kemudian saya dicek, hasilnya itu saya 7. Dan di situ dokternya mulai mulai terus saya tanya gimana dok? Dia cuman eh, dia cuman ketawa-ketawa, dia bilang ya bisa sembuh bisa enggak gitu. Tapi saya tapi saya tahu gitu loh bahwa Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang kita punya Bapak itu sungguh Bapak yang luar biasa gitu loh. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihi gitu. Dan akhirnya dan saya juga di tengah-tengah perjalanan saya bukan ngalamin juga, saya nggak sempat ngalamin kayaknya kok ini kok kan ada orang bilang ini nanti bisa nonjol apa, saya nggak sempat ngalamin kayak agak nggak enak. Jadi waktu pas abis COVID-nya agak agak menurun, saya sempat ke rumah sakit di USG, ternyata dibilang oke nggak ada apa-apa, dibilang itu nggak masalah. Dan karena saya bilang dok ini saya kok kerasa nggak enak ya, jadi tapi saya nggak khawatir, cuma saya bilang apa keluhannya, saya bilang itu, dia bilang oke nanti kita USG gitu. Terus akhirnya dia bilang setiap 6 bulan saya diperiksa. Dan 6 bulan kemudian saya diperiksa hasilnya 5. Terus 6 bulan kemudian 3,5 kalau nggak salah. Dan terakhir Desember kalau nggak salah atau tahun lalu lah belum lama. Itu hasilnya 1, terus dokter bilang ini sudah dinyatakan sembuh. Dia bilang gitu. Dan saya sungguh bersyukur. Dan terus dokternya bilang ini sekarang ini udah sembuh. Dan saya akan melakukan tes autoimun yang kedua. Jadi saya baru tahu kalau itu autoimun pertama dan ini akan dilakukan autoimun yang kedua. Dan lagi-lagi saya tuh benar-benar kasih kekuatan, maksudnya itulah menjadi dasar saya bahwa kebenaran Tuhan itu di atas segalanya yang tadi dikatakan. Bahwa fakta, sebagai dokter harus mengatakan fakta yang sebenarnya. Tapi kita saya percaya gitu bahwa janji Tuhan itu di atas semuanya, di atas segalanya. Dan belum lama akhirnya saya dites anti TPO namanya, itu autoimun kedua. Waktu suami saya juga bilang, Pak, ini apa lagi ya? Kok ada autoimun lagi gitu. Terus akhirnya diperiksa dan ternyata hasilnya semua itu dokter bilang, oke ini bagus semua, negatif. Dan di situ saya cuma bilang, ya itu segitu. Terus saya bilang ini jarang terjadi katanya, dia bilang gitu. Terus tadi suami saya bilang ini, mujizat, ya katanya, dia bilang mujizat. Yang saya mau katakan di sini, apapun yang kita alami, apapun fakta yang kita alami, kita percaya kita punya Bapa yang luar biasa. Kalau dia sudah berjanji, kita dia tidak akan ingkar janjinya. Itu karena Tuhan yang kita punya Bapa itu yang sungguh setia. Dia itu luar biasa. Jadi jadi saya mau katakan di sini, apapun ke depan fakta, dikatakan negara kita tuh nggak bukan semakin baik, tapi kita tahu sebagai anak-anak tuh anak-anaknya kita punya Bapa yang luar biasa. Seperti difirmankan bahwa dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah Jehovah Jireh, dia adalah El Shaddai, dia Immanuel. Kita pegang semuanya itu, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Bos, kebenaran itu di atas segalanya, janji firman-Nya itu di atas segalanya, dan itulah yang mau saya saksikan malam ini. Dan saya percaya apa yang sudah saya alami itu tidak akan berhenti di sini. Setiap kita akan mengalami kasih Tuhan yang terus dinyatakan kepada kita, karena kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Dia. Amin. 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 Makasih, Ma. Saudara yang saya kasih, jadi Anda lihat ya. Jadi waktu istri saya divonis hipertiroid, itu kami sempat ketemu dengan Chris Gore. Siapa Chris Gore? Dia itu adalah direktur healing room-nya, direktur healing ministry-nya di Bethel saat itu. Tapi sekarang beliau udah pindah ke New Zealand dan nanti bulan Mei Anda ikut WHI, Anda ketemu orangnya. Dan Chris Gore di Singapura itu doain dan dia bilang ada kesaksian bahwa orang dikasih tiroid yang baru sama Tuhan. Dan tentunya saya dan istri saya pengen itu. Tapi ternyata, saudara, bukannya instant healing.
Tapi ternyata perjalanan. Abram menjadi Abraham, Saraya menjadi Sarah. Perjalanan, saudara. Nah, kalau ditanya, kenapa yang itu bisa instan, yang ini tidak instan? Jawabannya, saya cuma bilang satu aja, saya nggak tahu. Kalau ditanya, apakah Tuhan membedakan kasihnya? Saya akan jawab, bukan saya nggak tahu. Saya tahu, Tuhan tidak membedakan kasihnya. Karena dia tahu yang terbaik. Amin. Ya, waktu saya dengar istri saya Desember lalu, pengetesannya saudara, yang anti TRAB-nya udah negatif. Terus dia bilang akan masuk tes kedua. Saya pikir, ya ini autoimun beranak-beranak. Ya, saudara, kalau Abraham punya anak, keturunannya jadi sangat banyak, kita senang. Kalau penyakit beranak-beranak, kita nggak pernah senang, betul ya? Ya, nah, tapi ketika itu, saudara, di tes kemarin itu 15 Februari. Ya, pagi di tes karena kami panggil petugas labnya datang, udah langganan. Ya, malamnya kita konsultasi. Saya malam ada pelayanan di tempat Villa Melati di Zara Ministry, saudara. Ya, dengan keluarga di Villa Melati sana, dan ya saya bilang mohon doanya supaya ya nanti kalau dokternya ngomong itu kita makin jelas. Kita konsultasi lewat video call itu jam setengah 11 malam, saudara. Ya, enaknya konsultasi by video call itu malam-malam tapi tetap bisa di rumah, betul ya? Ya, dan terus dia bilang, ya itu yang tadi istri saya bilang, ini teorinya nggak mungkin gitu loh. Ya saudara, fakta boleh bilang nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, betul ya? Amin. Nah, saya akan tutup dengan beberapa ayat, sorry agak panjang saudara, tapi sekali lagi, yang mau minta ayat-ayatnya ntar bilang sama Ernie Vecto ya untuk minta adminnya, karena eh, dasar daripada kita percaya bukan dari kata orang. Kesaksian boleh menjadi satu hal di mana kesaksian tentang Yesus adalah roh nubuat dan kita akan mengalami berdasarkan kesaksian itu. Do again, he will do it again. Amin. Ya. Nah, Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu sama dengan kejadian tadi. Ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 ini sekarang saya mulai. Saudara, ya, Paulus berdoa buat jemaatnya di Efesus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus di dalam penjara, dia tidak bisa khotbah di Efesus, tapi dia bisa tulis surat kepada jemaatnya di Efesus. Dia berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, ya, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di atas atau di dalam kasih. Akar dan dasarnya kita tuh di dalam kasihnya Tuhan. 18-19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dapat mengalami sebenarnya ini saudara, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah ini saudara, di titik ini Paulus sudah jelasin, stated bahwasanya apa? Kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu tidak pernah bisa diterima akal. Kasih Tuhan itu pasti nggak masuk akal. Ya. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dari Efesus 3, 16 sampai 19 ini saya mencatat beberapa kata, saudara, beberapa kata yang pengertiannya dalam sekali, saudara, yang bisa menjadi garis bawah. Zaman saya sekolah dulu istilahnya di garis bawahi, tapi anak sekarang senang dengan istilah keyword. Ya, saya jadi ikut-ikutan, saudara, keyword. Ya kan? Ya, kata kunci istilahnya sebenarnya. Nah, dalam kata kunci ini ada 3 yang saya catat, yaitu 1 kemuliaan, ya, 2 kasih, dan yang ketiga kepenuhan. Kalau kita lihat 3 kata ini, 3K ini, kemuliaan, kasih, dan kepenuhan,
itu sebenarnya merujuk pada satu kata yang sama, yaitu apa? Kasih. Dan kasih itu siapa? Kasih itu Tuhan. God is love. Amin. Jadi kalau Anda dipenuhi oleh kepenuhan Allah, itu artinya apa? Ya, dipenuhi oleh kasih Allah. Tadi yang istri saya bilang, ya, setiap hal ngadepin fakta yang sepertinya goyang-goyang, dia sadar betul. Ya, encounter-nya adalah aku akan menyatakan kasihnya, kasihku padamu. Itu yang dipegang. Amin. Saya berdoa supaya Anda semua pegang ini. Ya, ayat terakhir tentang Ibrani 11 ayat 8 dan 11. Ibrani, iman dari para patriark, ya. Ini para orang-orang zaman dulu ini, saudara. Iman mendorong Abraham untuk menaati panggilan Allah, dan dia meninggalkan daerah yang dikenalnya untuk mencari daerah yang ditentukan untuk diwarisinya dari Allah. Maka dia berangkat hanya dengan membawa janji. Lihat, hanya dengan membawa janji, bahkan tanpa mengetahui lebih dulu akan menuju kemana dia. Abraham melangkah dalam iman. Ini ayat 8 tentang Abraham, ayat 11 tentang Sarah sekarang. Ya, dan tentang Sarah ditulis demikian. Iman Sarah mengameluk erat kuasa mujizat untuk mengandung walaupun dia mandul dan sudah melewati usia untuk melahirkan anak. Karena otoritas dari imannya bersandar pada dia yang memberikan janji itu. Dan dia berpegang pada kesetiaannya, pada kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, pegang ini semua. Ya, saudara, kalau Tuhan berjanji sama Anda, pesan saya cuma satu, jangan dipikir. Ya terus percaya aja, karena itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Tapi ingat ya, ini kalau Tuhan yang janji, ya, yakinkan kalau itu Tuhan yang janji sama Anda, percaya karena itu akan dihitung sebagai kebenaran, dan setelah itu lakukan. Amin. Ya, bahasa kerennya apa? Just do it. Ya, hari ini saya sengaja pakai kaos just do it, saudara. Ya, ya, bukannya mau pamer, ya, tapi memang ini kaos saya, saudara. Ya kan, bukannya mau pamer, tapi ini mengingatkan kita semua. Just do it. Lakukan aja. Amin. Mari kita siapkan hati untuk bersama kudus. Setelah itu kita nanti akan doa. Ya. Nanti tentunya saya akan minta istri saya untuk berdoa buat semua jemaat. Karena yang mengalami banyak itu dia. Ya. Berdoa. Amin. Siapkan perjamuan kudus Anda. Ya. Saya akan mulai, ya, apa yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 56, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ayo kita siapkan roti dan cawan anggur. Ya, siapkan itu semua. Saya bacakan dulu apa yang Alkitab tulis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah makan, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Menjadi peringatan akan aku. Saudara, kenapa sih harus diperingati? Karena ketika dia lakukan ini,
Dia selesaikan semuanya. Jadi Anda sudah tidak berurusan lagi dengan kutuk, tapi Anda sudah berurusan dengan berkat, dengan sang sumber. Tapi sekali lagi, tukang tipu iblis itu akan jalan terus. Namanya juga tukang tipu. Profesinya juga nipu. Keahliannya juga nipu. Lah terus, jangan pernah didengerin. Setuju, saudara? Mari kita makan tubuh Kristus. Dan Anda harus percaya sebuah kebenaran lagi. Oleh bilurnya, kita sembuh. Amin. Siapapun yang lagi sakit, atau saudaranya, atau keluarganya, atau siapapun, oleh bilurnya kita sembuh. Firman Tuhan bilang, siapa yang minum darahku dan makan tubuhku, ia dalam aku. Saudara, apapun yang sedang Anda hadapi, fakta-fakta yang bertumpuk-tumpuk, saat ini, serahkan itu. Dan kali ini kita makan tubuh Kristus. Di dalam nama Kristus kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur buat semua janji-Mu Tuhan. Sekarang kami akan minum darah-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, ketika darah Kristus kita minum, maka DNA kita semuanya menjadi DNA-nya Kristus yang masuk. Dan itu isinya adalah kebenaran semua. Apapun genetikanya bilang, tapi kita milik Kristus, dan darah Kristus ada di dalam kita. Dan kita menjadi satu keluarga besar. Karena Kristus menjadi yang sulung bagi kita semua. Di dalam Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, berdoa saat ini Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang dihadapi. Setiap fakta apapun yang dihadapi oleh anak-anakmu di sini. Termasuk yang nanti melihat lewat online atau YouTube. Tapi hambamu satu hal tahu. Engkau yang memilih setiap kami. Engkau menjadikan kami anak-anakmu. Dan Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan kami percaya Tuhan. Kami akan berjalan. Bukan dengan akal manusia. Kami akan berjalan berdasarkan kasih-Mu Tuhan. Dan dituntun oleh Engkau sendiri. Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami dan kami akan dituntun langkah demi langkah. Karena kami percaya Engkau membawa kami Tuhan. Menuju destiny kami masing-masing. Yang titiknya adalah glory to glory. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Lawat semua keluarga kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Untuk kami, keluarga kami, akan seperti di surga. Haleluya. Amin.